Selamat sore Pak Arianto, selamat sore Pak Bambang. Selamat Selamat sore, sore, Mbak Tasya. Tasya. Selamat sore, Terima Pak kasih Bambang. sudah Sore, bergabung bersama Mbak. kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Pak Arianto terlebih dahulu untuk menanggapi statement dari Kapolri tadi. Ini memang kan sudah dijelaskan ada dua tim, tetapi diyakinkan bahwa ini akan melakukan sinergi antara dua tim. Tapi kan Pak Arianto tidak terelakkan ketika kemudian publik melihat dua tim ini dengan berbagai catatan. Salah satunya ada dari Public Virtue Research Institute yang mengatakan ini bisa ada konflik kepentingan karena untuk timnya Kapolri itu isinya polisi semua. Dan juga ada kemungkinan kecil bahwa rekomendasi ini kemudian akan benar-benar terrealisasi. Apa pendapat Anda, Pak Arianto? Ya, itu karena mungkin masing-masing melihat dari perspektif masing-masing ya. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Pak Kapolri tadi ya, bahwa ini kan Polri kan dituntut melakukan reformasi ya, kemarin tuntutan publik itu begitu. Nah, kemudian polisi yang merasa bahwa selama ini memang ada yang kurang sempurna gitu ya. Jadi ketika dituntut melakukan reformasi, apalagi ada isu bahwa mau dibentuk komisi segala itu, maka polisi tahu diri lah ya. Kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kekurangan-kekurangan ada itu kemarin itu mencuat pada 9 tuntutan yang mengerucut ya, diantara lain mengenai karena pengawasan lemah, kegakum yang akuntabel, brutalitas kepolisian, masalah SDM, double job, korupsi dan pungli yang masih banyak, hedonisme dan sebagainya. Kemudian tindakan yang cenderung represif, tidak preventif, dan yang terakhir adalah adanya isu impunitas di mana polisi kalau salah tidak ditindak. Itulah kemudian yang dianggap sebagai suatu kekurangan-kekurangan yang selama ini disoroti oleh publik dan polisi, Kapolri sambil menunggu komite itu nanti berdiri, maka dibentuklah tim polisi itu. Makanya namanya bukan reformasi tapi transformasi. Transformasi itu adalah menghilangkan ya, kalau sekarang kita istilahnya sih budaya kultur ya, transformasi kultur, karena selama ini kalau untuk struktural dan instrumental itu memang sudah dilaksanakan, dan itu kalau merubah struktural itu di luar domain polisi. Makanya yang bisa digarap adalah kultural, yaitu kulturalnya tadi menyasar kepada 9 poin tadi yang saya sampaikan itu, dan itu kan kelemahan-kelemahan daripada tampilan polisi yang terdepan itu. Nah, oleh karena itulah itu yang harus diperbaiki melalui pembentukan tim ini. Jadi tim ini kemarin itu sudah menyaring dari pihak luar, para pakar diundang, dialog kemarin dengan tokoh-tokoh reformis dan sebagainya itu untuk mengatakan bahwa polisi itu bukan bekerja sendiri untuk memperbaiki sendiri, bukan. Tetapi polisi juga menyerap semua aspirasi dari luar. Tetapi untuk kali ini memang tim itu adalah memperbaiki diri sendiri, polisi sendiri, untuk memperbaiki itu sebelum komisi nanti dibentuk. Nah, nanti kalau seandainya komisi itu dibentuk, maka hasil daripada hasil daripada tim polisi ini pasti akan disampaikan kepada komite itu ya, kalau memang ada, itu untuk mempercepat kerja itu sehingga tujuan untuk memperbaiki polisi itu bisa tercapai. Intinya begitu, Pak. Baik, Pak Arianto, tapi apa jaminannya bahwa tim ini ketika menemukan catatan-catatan perbaikan itu bukannya kemudian menutupi dan memperbaiki tanpa kemudian membereskan akar masalahnya, karena memang kemudian pengawasan dari tim ini sendiri ada banyak catatan, Pak Arianto, bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam tim yang berisi 52 perwira tinggi dan menengah ini ada 2 nama yang sebenarnya tersangkut pelanggaran etik. Itu kan kecurigaan kayak gitu tuh umum ya, karena orang melihat secara teoritis ya. Karena selama ini kenapa kalau polisi nggak berubah itu dianggap bahwa polisi itu selama ini memang nggak mau berubah gitu ya. Padahal bukan begitu. Saya itu mengalami polisi itu mulai sejak reformasi sebelum 98 itu saya udah ngalami. Polisi itu semua Kapolri maunya baik gitu. Terutama dulu aku zaman Pak Munarto. Itu orang yang paling jujur setelah Pak Hugeng menurut saya. Itu maunya mau baik. Nah, tapi kemudian kan tetap jelek terus ya, masih banyak kekurangan. Akhirnya pada waktu reformasi 2002 itu dipisahkan polisi dengan ABRI itu, dibikinlah reformasi besar-besaran. Sudah itu dibikin konsep yang setebal bukunya macam-macam itu ya. Tetapi dalam prakteknya ternyata yang kultural ini yang mandek gitu ya. Sehingga makanya itu sekarang polisi akan berusaha memperbaiki ini, tapi tudingan dari luar pasti mungkin polisi akan berubah.
Bukan gitu. Kita itu semua maunya baik, Bu. Cuma Iya. hanya prakteknya di lapangan masih banyak yang jelek. Makanya bagaimana cara menghilangkan yang jelek-jelek itu. Salah satu sini adalah ya program yang dibentuk oleh tim ini adalah tim quick win. Itu kecepatan program yang bisa cepat menimbulkan efek peningkatan citra yang baik lah kira-kira gitu. Nah, quick win itu kemudian saya juga menyarankan untuk dibikin satu petunjuk yang simple, bisa untuk pedomani oleh yang di lapangan. Buku namanya buku do and done. Jadi tinggal polisi kasih tahu ini yang baik begini, yang baik begini, yang tidak baik begini. Nah, siapa yang mengawasi? Kita membuka pada masyarakat untuk mengawasi program itu apakah jalan apa tidak. Karena program itu akan terbuka pada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu mana norma-norma yang mestinya dikerjakan oleh polisi dan mana yang tidak boleh. Sehingga nanti apabila anggota melanggar norma itu, maka publik bisa langsung mengoreksi gitu. Jadi di sini tidak ada istilah polisi itu mau menutup diri untuk nggak mau memperbaiki diri, bukan itu. Baik, Tim artinya itu sudah bekerja sekarang ya membuat konsep-konsep mengenai perbaikan itu. baik, artinya Pak Arianto sebenarnya memang masih optimis bahwa dengan tim yang saat ini masih mungkin dilakukan perubahan dan catatan-catatan itu akan bisa diimplementasikan ya Pak Arianto? Iya, saya optimis untuk memperbaiki kultur yang terdepan itu tadi dengan cara yang quick win ini agak berhasil ya. Tetapi nanti harus konsistensinya yang diharapkan. Oke. Nah, oleh karena itu lama hasil itu nanti akan dikomunikasikan kepada komisi itu tadi yang kalau nanti terbentuk sehingga mereka tidak terlalu banyak bekerja mana yang harus diperbaiki, ini tinggal diakomodir saja dan beliau nanti komisi itu yang mengawasi. Baik. Sementara tim polisi itu sudah selesai kan kerjaannya kan memperbaiki itu kemudian pada komite itu yang nanti yang baik. itu, Saya akan bergeser ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau tadi ada catatan dari Pak Arianto berharap masyarakat akan bisa mengawasi. Ini kok saya terdengarnya agak susah dipercaya karena selama ini pun sebenarnya publik dan media mengawasi cara kerja polisi dan kemudian memang tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika memang ada catatan-catatan dari kinerja polisi yang dianggap belum sempurna. Ya, minggu kemarin saya sama Pak Arianto juga diundang dalam rapat percepatan akselerasi transformasi reformasi Polri ini. Dan dalam kesempatan itu Pak Krisnanda sebagai ketua tim juga menyampaikan salah satu problem di kepolisian itu adalah persoalan kepemimpinan. Mengapa selama ini reformasi instrumen, kemudian SOP, peraturan-peraturan itu sudah banyak disusun, tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Salah satu faktornya adalah kepemimpinan, gitu. Makanya saya melihat kalau tadi seperti sampaikan Tasya, sampaikan Pak Rianto, ini terkait dengan konsistensi dari implementasi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Harapannya sih adanya desakan masyarakat saat ini terkait dengan reformasi Polri ini dijadikan momentum besar-besaran bagi kepolisian untuk melakukan pembenahan gitu loh. Tadi memang ada program terkait dengan quick win, tapi lagi-lagi quick win ataupun program-program seperti itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan konsistensi implementasi di lapangan. Peraturan sudah ada, misalnya terkait dengan SOP penanganan aksi unjuk rasa, itu sudah ada peraturan Kapolri 1 tahun 2009, peraturan Kapolri 8 tahun 2009 terkait implementasi HAM, misalnya seperti itu. Semuanya sudah ada. Hanya lagi-lagi ini terkait dengan bagaimana memastikan peraturan-peraturan tersebut, SOP tersebut, dan semua program-program yang sudah dirancang Polri demikian baik itu terlaksana dengan semestinya seperti itu. Karena dan ini menyangkut kepemimpinan. Kalau tidak ada dorongan dari kepemimpinan yang ada saat ini, tentu ini hanya sekedar formalitas saja seperti itu. Oke, reformasi kepemimpinan. Kita akan bahas lebih jauh soal ini. Kita harus break dulu sejenak, Pak Bambang dan juga Pak Arianto. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.